pagi semuanya, apa kabar hari ini? Iya, tentunya sehat, semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini Bu Ida sudah memasuki tema 3 subtema 4. Hari Senin tanggal 19 bulan 10 2020, Bu Ida akan membahas mengenai muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak mampu memahami kehidupan sosial di sekitar dan mampu menentukan kosakata tentang kehidupan sosial di sekitar. Nah, kosakata yang memiliki makna sama disebut apa? Sinonim. Atau sinonim itu apa? Iya, kosakata yang memiliki makna sama. Contoh, senang sinonimnya gembira, kemerdekaan sinonimnya kebebasan, bangsa sinonimnya negara, perjuangan sinonimnya perlawanan, menyenangkan mengenang sinonimnya iya mengingat, menolong sinonimnya membantu, kolaborasi sinonimnya iya kerjasama, kelompok sinonimnya iya tim, ramah sinonimnya menyenangkan. Nah, itu contoh-contoh sinonim atau kosakata yang memiliki makna sama. Nah, manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia dinamakan makhluk sosial. Kalau ada pertanyaan begini, kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial? Iya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan sosial adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Informasi yang tentang kehidupan sosial dapat kita temukan dengan membaca cerita, mendengarkan dongeng. Nah, dongeng itu apa sih, Bu? Ya, dongeng adalah cerita rekaan atau hayalan. Nah, cerita pada dongeng bersifat tidak nyata. Melalui dongeng, kamu dapat mengetahui contoh sikap baik yang dapat kamu tiru dan bahkan bisa kamu tuangkan dalam kalimat. Nah, contoh menuangkan dalam kalimat, misalnya tadi Bu Ida sudah mengatakan ramah. Ingat awal kalimat itu harus huruf besar. Ramah, sinonimnya atau kosakata yang sama. Apa itu ramah? Sinonimnya? Iya, menyenangkan. Nah, Bu, bagaimana cara membuat kalimatnya? Nah, kalimatnya kita ambil kata-katanya dari kata ramah. Bagaimana membuat kalimatnya? Iya, misalnya orang itu sangat ramah. Nah, ramahnya kasih garis biar kamu tahu mana kosakatanya. Orang itu sangat ramah. Ingat anak-anak, ketika membuat kalimat terdiri dari 4 sampai 5 suku kata. Nah, misalnya kalau dari kata menyenangkan, bagaimana? Iya, misalnya hari ini. Sesuatu yang menyenangkan. Nah, jangan lupa kosakatanya digarisin. Nah, itu. Hari ini sesuatu yang menyenangkan untuk aku. Boleh tambahin untukku. Nah, itu anak-anak contoh sebuah kalimat. Nah, anak-anak tentunya pengen tahu ya bagaimana mendongeng itu. Nah, hari ini Bu Ida akan berusaha untuk mendongeng. Coba anak-anak dengarkan ya dongeng dari Bu Ida itu. Nah, apa sih itu dongeng tadi? Iya, cerita rekaan atau hayalan.
Ya, kita dengarkan ya dongeng dari Bu Ida ini. Oke, simak. Mendengarkan dongeng yang berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suara, melalui sesuatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggir sungai. Ia memandangi biji-biji di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya, biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Ketika berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia terlihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralih pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pula si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung.
Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Oke anak-anak, tadi sudah mendengarkan apa itu dongeng yang sudah tidak ceritakan ya. Nah, hari ini jangan lupa anak-anak buku temanya 3, buku tema 3 dari Dignas ya. Nah, buka halaman 114. Nah, 114 sampai 116 itu dibaca. Di situ ada dongeng juga, si ulat dan si semut. Nah, anak-anak harus bisa membedakan tuh suaranya si ulat bagaimana, si semut bagaimana, belajar ya. Nah, itu. Kemudian ada soalnya halaman 117. Anak-anak boleh pilih 2 saja. Soalnya 2 saja. Di sini soalnya ada sampai 5, tapi anak-anak cukup memilih 2 saja. Kemudian halaman 142. 142. Nah, di halaman 142 di halaman 142. Nah, di halaman 142, buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Anak-anak cukup pilih 1 gambar saja, tapi jangan lupa beri judul ya. Di sini ada gambarnya 3. Anak-anak cukup pilih 1 saja, beri judul. Kemudian halaman 140. Nah, 148 anak-anak disuruh membuatlah kalimat dari kata berikut. Nah, anak-anak cukup pilih 2 soal saja. Ya, itu tugasnya hari ini. Ya, jangan lupa anak-anak, anak yatim itu misalnya apa artinya? Iya, anak yatim itu anak yang tidak berbapak lagi. Kemudian berkunjung. Artinya apa? Ya, pergi atau datang untuk menengok. Nah, pandai apa? Artinya ya cepat menangkap pelajaran dan materi sesuatu ya, mengerti sesuatu. Ulangi sekali lagi. Pandai artinya cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Nah, itu dipilih 2 saja ya anak-anak ya. Soalnya di sini ada 4. Nah, menyantuni itu apa artinya? Iya, mengasihani. Nah, itu anak-anak pilih 2 soal saja. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak berdoa sebelumnya pun. Sampai ketemu, see you again, bye.